Aku mendengar semuanya dari Dominic tentang apa yang kau lakukan kepada Marcelo. Patricia mengaduk minuman yang baru tiba dengan sedotan. Wah, aku jadi terlihat seperti orang jahat. Violeta tersenyum. Kau memang sudah menjadi orang jahat. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menghentikanmu. Karena Marcelo telah mengerjaimu duluan. Hanya saja caramu lebih kejam. Berperilaku seolah-olah Marcelo tidak ada. Membuatnya seolah tidak berguna. Itu pasti menyakitkan untuknya. Kapan kau akan mengakhirinya? Saat dia menangis, kau ini. Bercanda. Hanya sebentar kok. Lagian aku juga kasihan kepadanya. Violeta menghela nafas. Tak ada yang tahu seberapa kuat Violeta menahan dirinya untuk tidak tergoyahkan dengan Marcelo. Ia diserang oleh perasaan tidak tega setiap kali melihat wajah Marcelo yang sedih karena perilakunya. Aku hanya ingin dia tahu rasanya dikerjain tuh seperti apa, ujar Violeta. Baiklah, asalkan jangan berlebihan aja dan jangan sampai Marcelo melampiaskan ini pada hal lain seperti mencari wanita pengganti. Marcelo tidak akan melakukan itu. Dari mana kau yakin? Dia sudah bersumpah menggunakan nama Aguero kalau dia tidak akan bermain dengan wanita lain. Itu tidak terduga, ujar Patricia. Iya kan? Aku juga tidak menduga seseorang sepertinya akan bersumpah begitu. Awal pertemuan kami dia tidak lain hanyalah pria menyebalkan. Makanya aku menganggap dia akan bersikap semena-mena padaku. Siapa sangka dia malah sebaik itu. Aku juga bersyukur sih tidak punya suami yang kejam. Violeta memasukkan potongan kue ke dalam mulutnya. Hanya saja hanya kau saja yang berpikiran dia tidak kejam. Patricia tertawa. Oh, kau benar juga. Dia bersikap sangat baik kepadaku, sampai aku lupa kalau dia dijuluki mafia kejam. Violeta melirik ke arah seorang wanita yang sedang duduk manis tak jauh dari mejanya, sambil membaca majalah. Dia itu... Violeta tersenyum. Kau masih bisa tersenyum saat tahu suamimu mengawasimu? Itu artinya dia khawatir padaku. Violeta berdiri. Ayo kita kabur, ujar Violeta. Baiklah. Patricia berdiri. Mereka bergerak cepat agar tidak bisa diikuti lagi. Hampir semua orang yang berada di dalam bioskop berteriak kencang saat adegan menegangkan film horor itu muncul. Berbeda dengan mereka, Gita dan Matteo menikmatinya dengan nyaman. Saat mereka tiba di mall, Violeta pergi bersama Patricia. Ia menyuruh Matteo dan Gita untuk kembali ke mansion atau jalan-jalan, karena ia akan pulang bersama Patricia nantinya. Karena tidak mau pulang, Gita menyeret Matteo untuk menonton film. Wah! Semua orang kembali berteriak saat adegan menjijikkan dan menakutkan ditampilkan. Adegan hantu yang tengah merasuki salah satu pemeran langsung memakan bangkai temannya sendiri. Itu menjijikkan, ujar kita. Iya. Apa kau takut? Kita menatap Matteo. Ini tidak menakutkan sama sekali. Kau benar. Aku malah merasa ini tuh seru. Kita menikmati setiap adegan sambil melahap potongan popcorn. 1 jam kemudian, film berakhir dengan ending yang tidak memuaskan. Filmnya bagus, tapi endingnya buruk. Aku akan memberi 4/10 bintang, ujar Gita sambil melangkah keluar dari ruang pemutaran. Mateo, haruskah kita pulang sekarang? Tanya Gita. Kau mau pulang? Kenapa balik bertanya? Ya, terserahmu saja. Hah? Kau seperti wanita. Kalau begitu, mari nikmati waktu kita dulu. Kita menarik tangan Mateo. Cecilia datang ke kamar Dominic seperti biasanya. Namun saat ia masuk, ia terkejut karena ada seorang di sana. Siapa kau? Tanya Bella yang sedang bermain dengan peralatan masak di mainan di lantai kamar Dominic. Kenapa masuk lewat sana? Bella heran karena Cecilia masuk lewat balkon. Cecilia sedikit bingung harus menjawab apa. Karena tidak menerima jawaban, Bella mendekati Cecilia dan menatapnya dengan lekat. Oh, pacar Dominic, ujar Bella. Kali ini dia tersenyum. Apa? Dominic menceritakan tentangmu. Dia menunjukkan fotomu dan bilang kalau kau adalah pacarnya. Bella menarik tangan Cecilia. Mau main denganku? Dominic sedang pergi karena dipanggil ayahnya. Jadi, aku kesepian. Bella cemberut. Baiklah. Cecilia menerimanya, walau ia sendiri tidak tahu alasan kenapa dia bersedia
bermain dengan Bella. Cecilia hanya duduk menatap Bella saat anak itu sibuk berakting seperti juru masak kelas atas. Apa kau ada di sini dari tadi? Tanya Cecilia. Iya, aku bermain bersama Dominic, jawab Bella. Jadi sibuk yang dia maksud bermain dengan bocah ini. Cecilia mengingat perkataan Dominic di telepon yang mengatakan kalau dia sedang sibuk. Tapi itu sedikit aneh. Aku tidak menyadari keberadaan anak ini sampai aku benar-benar masuk ke dalam. Cecilia menatap Bella dengan lekat. Dia punya potensi yang bagus. Ini dia, ayam gorengnya sudah siap. Bella memberikan piring mainan berwarna biru dengan mainan berbentuk ayam goreng tepung di atasnya. Cecilia menerima piring itu, lalu ia sedikit canggung saat Bella menatapnya dengan serius. Kenapa kau tidak makan? Kau tidak suka ya? Tanya Bella. Apa? Oh, baiklah. Cecilia berpura-pura memakan olahan ayam. Ini enak, kau koki yang hebat, ujar Cecilia. Selanjutnya, aku akan membuatkanmu telur. Bella mengambil telur mainan. Hei, kau bilang Dominic menceritakan tentangku kan? Apa saja yang dia katakan? Tanya Cecilia. Dominic bilang dia sangat mencintaimu, dia selalu merindukanmu setiap saat dan ingin menikah denganmu. Jawab Bella. Oh, meski jawabannya singkat, wajah Cecilia memerah. Anak seperti Bella tidak akan berbohong. Kita belum berkenalan. Namaku Bella, ujar Bella. Cecilia Freya, itu namaku. Wah, cantik sekali namanya. Sungguh? Bella mengangguk. Kau orang pertama yang mengatakan itu. Cecilia berdehem. Hani, Dominic masuk ke dalam dan mendekati mereka. Kenapa tidak bilang kalau mau datang? Tanya Dominic. Aku hanya mengetes apakah kemampuan menyusupku masih berguna atau tidak, balas Cecilia. Oh, aku senang kau merindukanku. Dominic duduk di sebelah Cecilia memeluk kekasihnya dari samping. Hei, apa yang kau lakukan di depan anak kecil? Cecilia berusaha mendorong Dominic. Dominic menoleh ke arah Bella yang menatap mereka dengan kedua mata berbinar. Kalian seperti suami istri, ujar Bella. Kami akan menjadi suami istri di masa depan, iya kan Hani? Dominic mengeratkan pelukannya. Apa? Siapa Bi? Cecilia merasakan sesuatu saat mata polos Bella menatapnya. Iya. Entah kenapa Cecilia tidak bisa berkata tidak. Asik. Dominic merasa senang. Kalau begitu kalian pasti akan punya bayi kan? Aku penasaran dari mana bayi muncul. Perkataan Bella tidak bisa dijawab oleh Cecilia dan Dominic. Violeta dan Patricia berhasil membuat mata-mata Marcelo kehilangan jejak. Kini mereka sedang berada di sebuah toko aksesoris. Violeta tengah melihat-lihat gelang. Yang paling menarik perhatiannya adalah aksesoris kalung, gelang, dan cincin yang dapat diatur perhiasannya menggunakan potongan balok berukuran kecil dengan alfabet di satu sisinya. Kau akan membelinya? Tanya Patricia. Ya, untuk Marcelo. Bagaimana jika aku memberinya gelang dengan namaku? Violeta mengambil potongan alfabet yang sesuai dengan namanya. Kenapa orang ngambek sempat memberi hadiah? Patricia tersenyum miring. Sudah kubilang, aku gak ngambek lagi. Aku hanya membalas perbuatannya. Violeta menyerahkan potongan alfabet pada pegawai toko agar bisa dirancang menjadi gelang. Oh, lebih baik aku membuat satu lagi dengan nama Marcelo. Violeta memberikan potongan alfabet lain pada pegawai. Berapa lama ini akan selesai? Tanya Violeta. Karena banyak orang yang mengantri, Anda bisa mendapatkannya kira-kira 2 jam. Jawab pegawai, itu terlalu lama. Violeta menyerahkan uang pecahan $200 pada pegawai. Kau bisa mempercepatnya kan? Violeta tersenyum. Serahkan saja pada saya. Pegawai bergegas melakukan tugasnya. Cara menyuap yang bagus, ujar Patricia. Inilah caranya menggunakan uang, balas Violeta. Apa rencanamu selanjutnya? Kau akan tahu saat kita mencari barang berikutnya. Padahal aku yang memanggilmu untuk menemaniku berbelanja. Sekarang malah kau yang menjadikanku babu. Patricia mengambil sebuah kalung yang terlihat imut di matanya. Anggap aja kau sudah membantuku. Jika kau butuh bantuanku, katakan saja, ujar Violeta. Akan kuanggap ini sebagai perjanjian. Tidak masalah. Nyonya, sudah selesai. Pegawai tadi memberikan Violeta tas berisi gelang yang telah selesai dirakit.
Ini bagus. Violeta menyukai hasilnya. Dari toko aksesoris, mereka bergerak ke toko pakaian modern. Violeta menatap sebuah pakaian yang terlihat cantik dan nakal. Bagaimana menurutmu kalau aku memakai ini? Tanya Violeta. Kau akan terlihat seperti wanita malam yang cantik, jawab Patricia. Aku anggap itu pujian. Violeta melirik pegawai toko. Apa ada hal lain yang Anda perlukan, Nyonya? Tanya pegawai. Sebenarnya aku mencari. Violeta berbisik pelan. Oh, tentu saja, toko kami memilikinya. Wajah pegawai itu memerah. Tolong carikan ya. Baik. Pegawai toko mencari pakaian yang diinginkan Violeta. Untuk apa kau berbisik-bisik? Tanya Patricia, karena aku sedikit nakal. Marcelo keluar dari mobil. Dia telah tiba di sebuah hotel. Marcelo melangkah masuk dengan 2 orang pengawal di belakangnya. Mereka menuju ke lantai 20, tempat dengan harga tertinggi sekaligus tempat dengan kamar terbaik. Lantai 20 telah disewa sepenuhnya, sehingga dari awal lift sudah ada pengawal yang berjaga. Di sepanjang lorong banyak pengawal yang berjaga. Melihat Marcelo lewat, mereka hanya berbunyi tajam. Apa Anda sudah berbuat janji? Tanya pengawal yang berjaga di sebuah pintu masuk saat Marcelo berhenti di depannya. Katakan saja, Marcelo Aguero datang berkunjung, ujar Marcelo. Mereka tampak terkejut lalu menyampaikan pesan itu melalui earpiece. Silakan masuk, pengawal membuka pintu. Marcelo masuk ke dalam. Di dalam ruangan ada lebih banyak orang yang berjaga. Marcelo menuju ke sebuah sofa di mana Vegas Verdon sedang duduk di sana dan memberitahukan maksudnya kepadanya. Bagaimana kabarmu, Tuan Verdon? Marcelo meletakkan keranjang buah yang ia bawa ke atas meja. Tanpa diizinkan, Marcelo langsung duduk di depan Vegas. Sudah lebih baik dari sebelumnya, ujar Vegas. Syukurlah kau memiliki tubuh yang baik. Manusia biasa perlu lebih dari 3 hari untuk sembuh. Marcelo tersenyum mengingat sudah 3 hari berlalu semenjak ia mengalahkan Vegas. Ku harap kau sudah tidak marah padaku. Bagaimanapun juga, kita saling membalas perlakuan satu sama lain, ujar Marcelo. Kau? Vegas mengepalkan kedua tangannya. Ia sangat marah, namun berusaha untuk menahannya. Dokter bilang kondisiku jauh lebih buruk dari kelihatannya, ujar Vegas. Tentu saja, karena racun itu akan kembali menyerangmu. Apa? Penawar yang kuberikan sifatnya hanyalah sementara. Itu akan berakhir setelah 1 minggu. Marcelo mengambil pisau buah, ia lalu mengupas apel. Kau benar-benar bajingan licik, Marcelo Aguero, ujar Vegas. Aku tahu, tapi aku tidak seburuk itu. Makanya, aku datang kemari sendiri untuk mengantarkan penawar aslinya kepadamu. Balas Marcelo, apa yang kau inginkan? Vegas yakin Marcelo menginginkan sesuatu. Tutup mulutmu. Jadi apa, Dominic? Jadi kau datang kemari hanya ingin aku tidak mengatakan rencanamu dengan saudara kecilmu. Vegas tersenyum miring. Iya, bukankah ini kesepakatan yang cukup baik? Marcelo meletakkan potongan apel di atas piring kecil yang ia bawa bersamaan dengan keranjang buah. Baiklah, aku juga tidak ingin berurusan dengan sampah lagi, ujar Vegas. Untunglah kau sadar, kalau kau tidak sanggup menghadapi sampah ini. Marcelo berdiri. Sayangnya aku tidak bisa berada di sini terlalu lama. Ada banyak urusan yang lebih penting daripada ini. Marcelo melempar sebuah tabung ke arah Vegas. Kuharap setelah ini kau berpikir lebih baik dan menyusun rencanamu dengan benar sebelum menyerang Aguero. Marcelo melangkah keluar meninggalkan Vegas yang sangat kesal. Bagaimana dengan Violeta? Apa dia sudah kembali? Marcelo sudah berada di dalam mobil. Belum, Tuan Aguero, jawab pengawal yang mengemudi. Apa yang dia lakukan di mall hingga selarut ini? Apa ada mall yang masih buka jam segini? Marcelo menatap jam tangannya yang menunjukkan pukul 1 pagi. Mata-mataku kehilangan jejaknya. Matteo dan Gita pulang lebih dulu. Patricia sudah pulang. Kenapa hanya dia yang belum kembali? Marcelo merasa khawatir. Marcelo juga merasa aneh. Pekerja Aguero tidak sepayah itu, sampai kehilangan jejak Violeta, kecuali mereka bekerja sama dengan Violeta. Bisa saja Violeta melakukannya. Dia sangat marah kepadaku, jadi dia bisa melakukan apapun. Marcelo memejamkan kedua matanya, berusaha tetap tenang. Tuan, saya mendapat kabar kalau Nyonya masuk sebuah bar, ujar pengawal. Apa? Bar? Iya, kesanalah sekarang. Untuk apa Violeta ke bar? Tidak mungkin dia muak denganku sampai mencari pria lain kan? Ah, tidak.
Itu tidak mungkin. Kalau dia ingin selingkuh, dia harus cari yang lebih baik dariku. Masalahnya tidak ada pria yang lebih baik daripada aku di sini. Marcelo mengangguk penuh percaya diri. Mereka tiba di sebuah bar. Tempat ini adalah salah satu aset milik Handoko. Bar yang terlihat biasa saja namun merupakan tempat jual beli ganja yang sudah dikenal oleh banyak orang. Tentu saja produk yang disediakan merupakan barang terbaik. Meski begitu, kebanyakan orang yang datang adalah anak muda yang hanya ingin menghabiskan malam untuk bersenang-senang. Marcelo masuk ke dalam bar. Suara musik yang kuat memasuki telinganya. Di lantai dansa, orang-orang menari dan saling menggoda. Berbeda dengan tarian dansa yang elegan, tarian mereka cenderung lebih ceria dan bebas. Meski ada beberapa yang memanfaatkan lantai dansa untuk menyentuh area tubuh tertentu milik orang lain. Segelas mocktail. Marcelo duduk di depan meja bartender. Apa kau sendirian? Tanya bartender yang sedang menyiapkan pesanan Marcelo. Iya. Mencari pasangan atau hanya ingin bersenang-senang? Aku mencari kekasihku yang kabur. Wah, Bung, itu buruk. Bartender tersenyum. Aku tahu. Hei tampan. Dua orang wanita berpakaian seksi mendekati Marcelo. Bisakah kau membelikan kami minuman? Tanya salah satunya. Bagaimana bisa ada orang miskin di bar? Marcelo tidak menatap mereka. Apa? Miskin? Sialan. Apa kau baru saja menyebut kami miskin? Mereka tidak terima. Ini sebutan untuk seseorang yang mengemis dibelikan minuman, balas Marcelo. Bajingan. Mereka pergi. Kau sangat dingin, ujar bartender. Kekasihku akan marah kalau aku membelikan wanita lain minuman. Marcelo mencoba mencari Violeta di antara orang-orang yang datang. Seperti apa kekasihmu? Sekitar 168 cm, kulitnya putih, rambutnya panjang, yang pasti dia cantik. Dia bisa menarik perhatian banyak orang hanya dengan bernafas. Sepertinya aku menemukan kekasihmu. Marcelo mengikuti arah tatapan bartender. Itu adalah seorang wanita yang tengah menari di lantai dansa. Dia menggunakan crop tank top berwarna hitam, jaket hitam, celana ketat pendek, sepatu boots hitam, dengan rambut yang dikuncir tinggi dan agak berantakan. Ya, itu Violeta. Dia terlihat bahagia dan menikmati setiap gerakannya. Melihat itu, Marcelo tidak ingin menghentikannya. Bagaimanapun, dia senang melihat senyum terukir di wajah istrinya. Yang membuatnya kesal adalah perhatian yang didapatkan oleh Violeta. Marcelo bisa melihat banyak mata para buaya dari berbagai sudut menata Violeta dengan lapar. Dari awal masuk, dia sudah menarik perhatian. Kau harus menjaga kekasihmu dengan baik, ujar bartender. Marcelo tidak memberikan jawaban. Dia hanya menatap Violeta sembari menikmati segelas mocktail. Cukup lama sampai Violeta berhenti menari, karena ada dua orang pemuda tampan yang mengajaknya bicara. Marcelo tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena terlalu jauh dan suara musik. Di sana, raut wajah Violeta berubah dari yang awalnya senang berubah jadi jutek. Dia sedang diganggu. Tak lama kemudian Violeta keluar dari lantai dansa. Kedua pria pemuda itu tadi mengikutinya. Tanpa menunggu apapun, Marcella mengikuti mereka. Ia dibawa keluar dari bar. Mereka masuk ke sebuah gang kecil. Marcella menunggu di mulut gang sambil menguping pembicaraan mereka. Ayolah, sebentar saja kok. Sudah kubilang tidak mau. Kalian kenapa sih? Violeta kesal. Jangan jual mahal dong. Begitu dong. Aku tahu kau sengaja datang untuk mencari pria yang bersedia menidurimu kan? Salah satunya menarik lengan Violeta. Maaf ya, tapi aku sudah punya suami, ujar Violeta. Tidak masalah, kami ini lebih baik daripada suamimu. Kami yakin suamimu tidak lain hanyalah pria miskin yang tidak bisa memuaskanmu kan? Itulah sebabnya kau datang ke bar untuk mencari pelampiasan. Dagu Violeta ditarik. Kalian? Violeta geram. Marcelo bergerak untuk membantu Violeta. Namun langkahnya langsung terhenti saat Violeta lebih dulu menghajar kedua pemuda itu. Keduanya babak belur dalam waktu yang singkat, namun tidak kehilangan kesadaran mereka. Dengar ya cacing tanah, suamiku adalah pria terbaik di seluruh dunia. Jadi jangan harap kalian bisa membandingkan diri kalian yang seperti kentang dengannya. Violeta berbalik badan kembali ke mulut gang. Kau mendengar semuanya kan? Tanya Violeta tanpa noleh ke arah Marcelo yang berdiri di sebelahnya. Iya.
Violeta menatap Marcelo dengan senyumannya. Hal itu membuat Marcelo ikut tersenyum. Oh iya, aku punya sesuatu untukmu. Violeta menarik tangan Marcelo lalu memakaikan gelang yang tadi ia beli. Marcelo menatap gelang itu cukup lama, apalagi saat melihat nama Violeta di susunan alfabet. Aku juga punya satu. Violeta menunjukkan miliknya dengan nama Marcelo di sana. Kau tidak marah lagi? Tanya Marcelo. Hei, mana mungkin aku bisa marah lama-lama? Aku cuma mengerjaimu. Itu balasan atas perbuatanmu. Violeta menepuk bahu Marcelo, itu membuat beban di hati Marcelo hilang seketika. Perasaan lega merasukinya dengan cepat. Bisakah aku menggenggam tanganmu? Pertanyaan bodoh. Tentu saja boleh. Violeta menggenggam tangan Marcelo lebih dulu, sementara sang suami mempererat genggaman tangannya. Pulang yuk, aku capek. Mereka mulai melangkah. Bisakah kita tidur bersama? Tanya Marcelo. Boleh. Berpelukan? Boleh. Bagaimana dengan jatahku? Ngelunjak ya?